materi maupun non materialnya, sehingga pelaksanaan acara ini dengan lancar. Dengan untuk Bapak Kiai Adi Mulya untuk memberikan wajangannya pada acara malam hari ini, kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita doakan para sesepuh wabil khusus yang hadir pada malam hari ini, orang tua kita, Abah Subuh, orang tua kita, Bapak RW, dan para sesepuh yang lainnya. Kita doakan orang-orang tua kita, sesepuh kita selalu diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah hidupnya, dan diselamatkan dunia dan akhiratnya. Guru kita tercinta Bapak Kiai Haji Abu Sabi, kita berdoakan beliau selalu diberikan sehat walafiat, berkah ilmunya yang menjadi doa buat diri, keluarga, dan jamaahnya selalu dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketua pengurus Padepokan Darussalikin beserta jajarannya kita doakan selalu diberikan kekuatan untuk mengerjakan yaitu kemaslahatan di Darussalikin dan mendapatkan pertolongan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu serta remaja-remaja hadirin sekalian yang kesemuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak lama ibu, gak lama 7:11 kurang berapa itu? 5 kurang 5 ya. Jam 11 berarti cukup 15 menit ibu. Ayo kita buka dengan baca sholawat. Mudah-mudahan Allah sampaikan sholawat kita kepada baginda Nabi besar kita Muhammad. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah Bismillah.
Enak Bu? Enak ya. Saya cuma meneruskan nasihat dari guru kita. Yang pertama masalah waktu. Sebelum kita bicara masalah waktu, sebelum kita bicara masalah ilmu, sebelum kita bicara masalah hidayah, saya mau tanya, Ibu, Bapak, adik-adik sekalian, udah tahu belum kalau Allah ciptakan kita di muka bumi ini sebagai siapa? Bukan, nggak ada orangnya kan? Allah ciptakan begitu banyak yang terlihat oleh dua mata kita karena dikasih kemampuan melihat, yaitu ciptaan Allah. Allah begitu banyak menciptakan, yaitu ciptaannya yang tidak mampu terlihat oleh kedua mata kita. Saking banyaknya ciptaan Allah yang ada di atas, saking banyaknya ciptaan Allah yang ada di muka bumi dan di dalam bumi, keseluruhannya yang paling terbaik bentuk dan semuanya adalah kita yang hadir pada malam hari ini, yang namanya manusia. Alhamdulillah. Bu, Pak, kita siapa? Ciptaan Allah yang namanya manusia. Harus tahu dulu. Kalau kita sudah tahu kita ini manusia, baru kita bicara yang lainnya. Sekarang ini sedang ramai orang meributkan masalah nasab dan sebagainya. Untuk itu kita harus tahu kita siapa manusia. Begitu hebat dan kemuliaannya Allah ciptakan manusia. Ada 5 nama di dalam Al-Quran. Ada berapa Bu? Pak, ada berapa? Ada 5 nama Allah sebutkan manusia dalam Al-Quran. Yang pertama, kalau Allah sebut manusia dengan kategori fisiknya, maka manusia tersebut dalam Al-Quran ya Allah sampaikan tidak lain dengan kalimat bashar. Al-bashar berarti bicara fisik. Berapa kali di Al-Quran disebutkan Al-bashar? Bu, Pak, berapa kali Allah sebutkan dalam Al-Quran? Sebanyak 18 kali. Yang kedua, kalau menyangkut dengan rahasia hati, kalau menyangkut dengan kegiatan dalam hati, lubuk dan nurani, di dalam Al-Quran manusia dipanggil oleh Allah yaitu al-ins. Maka hati berdampingan dengan jin. Al-ins artinya nampak, kalau jin tidak nampak. Bu, kalau manusia berarti nampak, karena di Al-Quran dipanggil al-ins. Kalau jin tidak nampak. Kira-kira kalau bapak-bapak pulang dari dagang, pulang dari kantor, dari ngajar, pulang ngumpet-ngumpet, gak nampak, berarti bapak lagi jadi megang HP, lari sono, lari sini di belakang, gak mau kelihatan nama ibunya megang HP, berarti bapak lagi jadi ada di sini megang gitu. Kalau Allah memanggil manusia dengan kalimat, yaitu dengan kesempurnaan dari tingkah lakunya yang menjadikan amal soleh berdasarkan keimanan dan menghasilkan hasanah, berarti Allah panggil manusia dalam Al-Quran yaitu al-insan. Dipanggil apa Bu? Al-insan. Berarti kalau manusia mengerjakan perbuatan amal soleh yang baik mendapat Allah dan menghasilkan hasanah, berarti manusia dipanggil al-insan. Berapa kali? Berapa kali? 35 kali. Dan fleksibel, manusia yang melaksanakan aktivitas keseluruhannya, baik hablum minallah, hablum minannas, dan hubungan dengan alam sekitarnya, maka di dalam Al-Quran manusia dipanggil oleh Allah dengan kalimat an-nas. Berapa kali saudara? 241 kali. Udah berapa itu? 4.
Pak, udah berapa kali Pak? Ayo kita jadi tahu nih hebatnya Allah menjadikan diri kita, ya. Yang kelima, ini yang lagi diributin. Kalau Allah memanggil manusia dengan keturunannya, yaitu Allah dalam Al-Quran memanggil manusia dengan Bani Adam. Berapa kali Pak? 7 kali. Oh. Berarti kita manusia keturunan siapa? Nabi Adam alaihi salam. Kalau kita sudah tahu ini diri kita manusia dipanggil oleh Allah, kalau jati diri kita, fisik kita yang memerlukan nafsu, makan, minum dan sekitarnya, yaitu punya pendamping dan sebagainya, berarti Allah panggil dengan kalimat al-bashar. Dengan fisik yang paling sempurna manusia tersebut, namun ada manusia yang paling sempurna, yaitu basarun lakal basar, yaitu baginda Nabi besar kita Muhammad. Pak, manusia berapa kali dipanggil dalam Al-Quran? 5 kali. Yang pertama al-bashar, yang kedua al-ins, yang ketiga apa Pak? Al-insan, yang keempat an-nas, dan yang kelima Bani Adam. Paham? Paham? Maka disatukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disempurnakan dengan panggilan yang manis dengan lisan Allah Subhanahu wa ta'ala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, aku jadikan manusia ini dengan sebaik-baiknya bentuk. Artinya apa? Telah ada dicontohkan oleh Allah, malaikat disuruh turun, yaitu malaikat rahmat dan malaikat Jibril disuruh turun. Ada satu makhluk yang namanya manusia, dia punya tubuh yaitu cacat permanen, saudara, yaitu matanya tidak bisa melihat, telinganya kiri kanan tidak bisa mendengar, dia punya mulut tidak bisa bicara, dia punya tangan dan kiri, kanan dan kirinya tidak ada. Dia punya kaki kanan dan kirinya tidak ada. Tetapi dengan jendut hatinya saja dia bisa ibadah kepada Allah, yaitu bertasbih dan bertahmid dan bertakbir. Di hatinya dikatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kata malaikat, wahai engkau ciptaan Allah, bukankah engkau diciptakan oleh Allah yaitu cacat permanen, tetapi hatimu, kalbumu sempat bertasbih, bertahmid dan bertakbir dan bersyukur kepada Allah. Apa yang menjadikan kamu bersyukur, bertasbih dan bertahmid serta bertakbir kepada Allah? Kata ini manusia yang cacat permanen, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan aku dengan sempurna, yaitu menjaga perbuatan dosa atas diriku. Andai kata aku bisa melihat, akan aku lebih banyak melihat yang tidak baik, melihat yang maksiat. Maka dengan kasih sayang Allah, Allah tutup mata saya dengan kebutaan, berarti saya tidak bisa yaitu melaksanakan yaitu dosa atas larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Telinga saya ditutup oleh Allah hingga tidak mendengar, berarti Allah sudah menjamin bahwasanya kedua telinga saya tidak akan mendengar yaitu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulut saya yang terkadang kalau saya bisa bicara, saudara, ini tidak sesuai dengan hati saya. Mungkin mulut saya kalau bisa bicara, saya akan menggibah, saya akan menghasut, saya akan memfitnah, bahkan menghina orang lain dengan kategori tubuh dan sebagainya. Maka dengan kasih sayang Allah ditutup mulut saya hingga tidak bisa berbicara atau bisu. Tangan saya tidak akan berbuat dan tidak mengambil bukan hak saya, karena tidak ditiadakan oleh Allah tangan saya kanan dan kiri. Begitu juga kaki saya kanan dan kiri tidak ada, karena sudah dijamin oleh Allah saya tidak akan melangkah di tempat-tempat maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh tubuh saya sudah dijamin oleh Allah tidak akan berbuat
berbuat dosa, maka hanya jantung saya yang mengucapkan ibadah kepada Allah, bersyukur, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tuh, berarti baik bentuknya. Bu, kenal Quran Bu? Tadi guru kita udah nyampe itu masalah ilmu Quran. Kenal Quran? Pak, kenal Quran? Udah berapa kali baca Quran sejak pagi? Pernah nanya nggak dalam Al-Quran kita hadapkan di muka kita? Ini Quran yaitu firman Allah sebanyak 114 surat. Sudah berapa surat yang kita hafalkan saudara? Sudah berapa surat yang kita tadabburkan saudara? Berapa ayat saudara? Berapa huruf dalam Al-Quran semenjak balik sampai saat ini? Hanya sama diri kita. Sudah berapa ayat yang kita hafalkan, yang kita amalkan, yang kita tadabburkan? Pak, nih kesempurnaan manusia yang diciptakan Allah. Kita punya saudara mungkin tidak bisa melihat saudara. Kita punya saudara, kita lihat di YouTube, kita lihat di televisi dan sebagainya, matanya buta tapi mereka bisa hafal saudara. Matanya buta tapi dia bisa hafal dari ayat dan per ayatnya. Matanya buta tapi bisa menghafalkan dan sebagainya. Ini berarti kitab suci. Tidak perlu tubuh kita sempurna, tapi hati kita harus bersih dan suci. Betul? Betul? Kira-kira udah pernah ngobrol belum sama Al-Quran? Orang yang paling dekat dengan Allah adalah yang sering baca Al-Quran. Karena apa? Al-Quran itu adalah firman Allah, ucapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah gak Pak ngobrol sama Al-Quran? Pak, Bu, cinta sama Al-Quran? Ibu punya anak perawan? Punya Bu? Kalau cinta Al-Quran, ada anak perawan ibu udah waktunya nikah, yaitu dilamar oleh seorang penjaga. Dia tidak punya kerjaannya ngojek, pendidikannya rendah cuma sampai SMA. Tapi ngelamar anak ibu, ini pemuda bisa baca Al-Quran, bisa mentadabburkan. Kira-kira ini anak muda yang kerjanya ojek dan pendidikannya rendah, yang penghasilannya kecil, tapi Al-Qurannya bagus. Kira-kira ngelamar anak ibu diterima nggak? Bu, terima nggak? Ibu, terima Bu? Yang benar. Ada lagi anak muda, orangnya ganteng, gajinya besar, pendidikannya tinggi, tapi baca Al-Qurannya nggak becus dan nggak bisa karena tidak belajar di Darus Sholihin. Kira-kira ngelamar anak ibu, dilamar dengan 1 kilogram emas, dilamar dengan gaji yang besar, tapi ini pemuda nggak bisa baca Al-Quran, ngelamar anak ibu diterima Bu? Terima dong. Kata kiai kita tadi, kenapa ulama pada ribut? Jadi bawa para ribut, kuncinya antu duit. Mengayang dong nggak ribut, orang ayam nggak ada yang duit, ya. Oh terima. Ada lagi pemuda yang ketiga, orangnya ganteng, orangnya cakep, ya gajinya besar, udah punya rumah. Anak ibu mau dilamar dengan mas kawin 1 kilo, baca Al-Qurannya pasir, tadabburnya bagus, karena mereka anak muda ini keluaran dari Darus Sholihin, ngelamar anak ibu diterima. Bagus namanya loh. Ayo, ibu, udah pernah belum lihat Al-Quran? Kita harus malu dengan anak-anak kita yang kita lihat di YouTube, yang matanya nggak bisa melihat dan sebagainya. Dengan wasilah Al-Quran, secara materi dia tidak bisa memberangkatkan umroh, secara materi mereka tidak bisa memberangkatkan haji orang tuanya. Dengan wasilah Al-Quran, dia hafal Quran, mentadabburkan Al-Quran, maka ada orang yang mempunyai satu kekayaan, dia ongkosin tuh bapaknya, dia ongkosin
itu ibunya dengan wasilah Al-Quran bisa berangkat umroh dan haji gratis. Amin alhamdulillah. Pak, ayo. Yang kedua, kedahsyatan Al-Quran. Ya, Bapak punya baju, biar bagus semana, harganya mahal. Begitu jatuh dari kantungan baju, keinjak, marahnya cuma sedikit, marahnya cuma sebentar. Ya Allah, Bu, ini baju saya beli mahal, ini juga lagi ada di patung, jatuh keinjak cuma sebentar. Tapi walaupun bajunya murah, beli di pasar Tanabang atau di pasar kelas bawah, tetapi di situ tertulis lafaz Allah, ditulis lafaz Muhammad, di situ tertulis di baju dengan ayat-ayat Al-Quran, jatuh ke bawah keinjak, kira-kira gimana Bu? Berapa besar nggak? Kulit beduk, kulit kambing, kenal Bu? Pak, kulit sapi, kalau nggak ada tulisan Al-Quran, tidak ada lafaz, mungkin orang habis jemur begitu aja, tapi begitu dibikin di dinding kaligrafi sebagai dihormati, ditaruh di tembok kita yang indah. Karena apa? Ada lafaz dari Allah Subhanahu. Woi, ini anak muda dengerin, jangan sampai salah dengar. Wah, Pak Ustadz, kulit kambing aja ditulis bismillah, orang hormati. Kalau gitu tangan saya tato baca bismillah, buat tulisan bismillah. Jangan. Ya. Jadi kita sudah tahu kita manusia. Terakhir, agar kita bisa menempatkan waktu, agar kita bisa menempatkan, kita mencari ilmu dan sebagainya, mencarikan, yaitu kita mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, kita harus tahu musuh kita. Bu, Pak, ini bapak-bapaknya, ibu-ibunya cuek, saya teramah sama siapa ya kira-kira? Siapa musuh kita? Yang pertama, ini kehebatan manusia nih, timbulnya musuh. Saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan dengan rasa bangganya Allah menciptakan manusia. Sebelum manusia diciptakan, yaitu malaikat dan bangsa jin. Dua makhluk ini dihadapkan oleh Allah, dipanggil, ini malaikat, dipanggil ini bangsa jin, sekelompok jin dipanggil oleh Allah, dihadapkan bahwasanya hari ini aku ciptakan satu makhluk, yaitu yang namanya manusia. Maka dengan kebanggaan aku tuliskan dalam Al-Quran sebanyak 5 kali, Al-Bashar sebanyak 18 kali, dan sampai ini keturunan Bani Adam. Saat itu manusianya Nabi Adam alaihissalam, maka beri penghormatan kepada manusia ini dengan langkah sujud. Bukan engkau menyerahkan diri dan mentuhankan manusia, tapi dengan rasa bangga aku, kata Allah, beri penghormatan. Kalau malaikat Pak cuma melaksanakan tugas, gak pakai pikir panjang, karena dibuat dari cahaya, langsung sujud semua, memberikan penghormatan kepada manusia dengan rasa bangganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih riwayat musuh kita. Maka jin begitu disuruh sujud memberikan penghormatan, ada sekelompok jin yang sujud, ada yang tidak. Maka yang tidak sujud memberikan penghormatan dari Allah atas bangganya Allah menciptakan diri kita manusia, maka dirubah itu jin, dipanggil oleh Allah iblis. Maka kalau orang yang tidak mau sujud kepada Allah dan tidak mau memberikan penghormatan atas diri dari Allah atas manusia tersebut, maka orang itu disebut iblis. Betul. Ada suara adzan, dengan gagahnya Allah sampaikan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ditanya itu, ya, ditanya perjanjian kita, komitmen kita, asyhadu an la ilaha illallah. Bukankah engkau sudah bersaksi bahwasanya aku Allah sebagai Tuhanmu? Bagaimana mentuhankan Allah? Bagaimana ibadah atas nama aku, kata Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya Nabi Muhammad sebagai pembawa risalah syariat bertuhankan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan dilanjutkan oleh Allah, mana bukti komitmen musyahadatain, hayya 'alas sholat, datanglah kepada aku lewat sholatku. Hayya 'alas sholat, datanglah keimananmu lewat sujudmu. Untuk apa kita berikrar kepada Allah sebagai Tuhan kita? Untuk apa kita berjanji bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Untuk apa kita sholat kepada Allah Subhanahu wa taala? Dengan gagahnya Allah sampaikan, hayya 'alal falah, mari datang kepada aku akan aku berikan yaitu kesuksesan. Hayya 'alal falah, akan aku berikan kebahagiaan yaitu di surga di akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Pak, udah benar belum? Begitu jadi iblis ini Adam dioper oleh Allah di tempat surga. Kalau pakai al-jannah, ini yang guru kita, berarti tempat itu ada kewajiban, ada larangan. Kalau kita nggak pakai al, langsung jannah aja, berarti udah nggak ada pekerjaan lagi, ya, udah enak semua. Ini Adam ada pekerjaan, ada larangan, ada satu perintah, jangan makan buah ini. Maka dengan terus iblis menggoda, maka dipanggil iblis itu berubah menjadi setan. Maka dengan lisannya baginda Nabi besar kita Muhammad, maka dengan lisannya baginda Nabi besar kita Muhammad, kita diwajibkan kenal setan sebanyak 9 dari komandan setan. Yang pertama, setan yang merusak rumah tangga kita, yang diam di rumah kita. Akankah rumah itu rumah sendiri atau kontrakan? Ada musuh kita yang namanya setannya Dasim. Siapa Pak? Setannya namanya siapa? Dasim. Karena ada setannya laki. Kalau perempuan Dasimah. Bukan. Siapa setan yang merusak rumah tangga kita? Dasim. Maka kalau kata Rasulullah, rumah orang Islam, rumah seorang Muslim itu cirinya 3, yang di dalamnya sholat 5 waktu, yang di dalamnya gemar baca Al-Quran, yang keluar dan masuk ke rumah itu memberi salam. Kalau kita sudah salam, berarti Dasim keluar, saudara. Kalau kita nggak beri salam, kita makan, dicolek hati kita, jangan baca bismillah, pakai tangan kiri. Baru pulang, ayo ribut, karena bapaknya pulang dari dagang dan sebagainya tidak memberi salam. Dasim, Pak, ntar pulang salam, tapi jangan disebut setannya assalamualaikum Dasim, jangan. Bu, Ibu udah tahu Bu, setan yang ada di mall, yang ada di pasar, harus tahu, kan musuh kita itu. Ya, kalau enggak pulang dari mall ribut sama suaminya, mau tidur. Pak, baju itu bagus ya, udah deh mah, kan baju banyak di hari. Oh iya dah, banyak Pak ya, tapi ini lain loh Pak tuh, gara-gara siapa? Setan mau tuh masuk ke tempat tidur. Bu, ada setan mau nih, Ibu. Jadi ada 9 setan. Ini kalau saya bahas sampai subuh nih. Ya, ada setan di musola atau masjid yang menggoda orang ibadah, akan menggoda DKM. Setan yang di musola masjid godain DKM sama godain orang ibadah. Apa? Yang pertama, asal mulanya itu tanah, mau halal mau haram, jadi itu masjid. Ini pertama digoda oleh setan yang menggoda DKM. Kira-kira di sini begitu. Ini ayo kita perhatiin. Kalau kita tidak tahu musuh, maka kita akan sembarangan dalam kehidupan kita. Ibu. Yang kedua adalah yang menggoda ibadah, khususnya di majelis. Jadi kan 2 nih, majelis sujud sama majelis taklim. Kalau di majelis taklim itu setan
mempunyai anak buah 3 yang menggoda mata, yang ngaji, menggoda posisi duduk. Ya, ini lihat saya ceramah 5 menit tadi seger, lewat dari 10 menit redup. Tadi pertama 5 menit duduknya cakep, udah miring, udah 10 menit miring. Ya, tadi kusuk, sekarang apa? Atau disenderin, lama-lama pulang. Ya, ini kita harus tahu, barulah nanti kita pelajari tuh masalah waktu dan sebagainya. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ayo kita yang pertama di tahun baru ini, mudah-mudahan amal ibadah kita di tahun-tahun yang lalu mendapat keridhaan, mendapat ampunan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibadah yang akan datang selalu mendapat hidayah, taufik, perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga muaranya kita nanti meninggalkan dunia ini dengan satu kalimat, yaitu husnul khotimah, yang dipanggil hawa nafsu kita yang selalu kita tumanina kita diterima, maka kita dipanggil dengan ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Itu hasil tumanina kita. Pak, sebelum saya tutup saya tanya dari ibu saya yakin, Pak, Bapak silaturahim ke rumah Kiai, ya, semenjak kenal umpama setahun Bapak silaturahim ke rumah Kiai sebanyak 10 kali, kira-kira ada nggak yang dikasih sama Kiai? Ada, minimal minum. Apa nggak sama Kiai? Apa? Begitu lewat tuh Kiai bisa bilang, oh saya sering ketemu, sering ke rumahnya karena sering berjumpa. Sekarang saya mau tanya, Bapak sembahyang dari balik sampai sekarang udah dikasih apa sama Allah? Udah kenal Allah dari mananya? Kan dari balik sampai sekarang. Woi, Pak, sembahyang dari balik kami gini berapa kali, Pak? Ada rasa kita ketemu perempuan cakep, ketemu sekali aja kebayang-bayang ke bawah mimpi, ketemu Allah 1 hari 5 kali, belum ditambah sunnahnya, belum ditambah tahajudnya, kebayang gak tuh Allah? Ini bab sholat aja, kalau kita dihidupkan sama Allah, dipanjangkan umur 1000 tahun, belum selesai di bab sholat, udah bab nasab. Ya Allah, sama aja anak TK belum bisa baca alif bata, udah diajarin manasik haji. Betul. Quran belum hafal, huruf belum bisa, diajarin manasik haji. Sama. Sekarang orang belajar sholat aja belum sempurna, udah belajar nasab. Sama. Ya, untuk itu mari ya, di tahun 1446 ini mudah-mudahan Allah cukupkan rezeki kita untuk menafkahkan diri kita, menafkahkan anak dan istri kita, melunasi hutang-hutang kita, membayar zakat kita, dan tolong menolong lewat sedekah kita, dan akhirnya kapan waktunya, kapan harinya, kapan detiknya kita semua mati dalam keadaan husnul khotimah, artinya diterima iman Islam kita masuk surga Firdaus bersama di dalamnya baginda Nabi besar kita Muhammad. Di surga Firdaus yang di dalamnya ada junjungan kita baginda Nabi besar kita Muhammad. Ya Pak ya, yuk boleh ya, pulang. Kita udah kenal manusia, cari di Quran, 18 kali Al-Basar, cari sendiri. Al-In sebanyak 35, cari sendiri. An-Nas sebanyak 240 kali, cari sendiri. Ya. Yang terakhir Bani Adam 7 kali, cari sendiri. Udah tahu berarti Allah muliakan diri kita, jadikan ribut-ribut kita. Udah gitu Allah tinggikan derajat kita, dan kita udah tahu musuh kita adalah setan. Mudah-mudahan dalam penyampaian ini Allah berikan hidayah buat diri saya dan umumnya jamaah sekalian. Kita meningkatkan takwa kita di tahun
1446 Hijriah ini mudah-mudahan Allah menambah keberkahan buat diri kita, keberkahan rumah tangga kita, keberkahan majelis kita, khususnya guru kita tercinta. Semakin kita makan rezekinya dan keberkahannya dan keselamatannya, pertolongannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa qudatin salihah wa ila hadatin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebih mohon maaf lahir batin, nanti doa dibacakan oleh orang tua kita. Kurang lebih mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anta syakirin, anta na'udin, anta al-fatihah, al-fatihah. Ya Rabbana ya Rabbandu wa ya Rabbana syukur hati musyrikani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa afra. Wa billahi wa billahi wa hatta. Wa billahi min jami syaitan. Wa ta'ala ala tarda. Wa tuqallu ala khairin dunya wa akhirat al-faqr. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salatan kamilah ya sayyidina Muhammad wa ala alihi Allahumma inna aslamatan fikri wa inna biasanya Allahumma azwajina wa auladina wa dhurriyyatina wa ta'alim wa jannatatina imama. Allahumma ajirna fi hadla asyarikin. Allahumma ajirna fi akhir musulah. Allahumma ajirna fi akhir Quran. Allahumma ajirna fi akhir dhikri. Allahumma ajirna fi akhir amal. Allahumma ajirna min syaqatil nar. Allahumma fi ummati Muhammad wa fi ummati Muhammad. Allahumma firli wa li walidayya Allahumma ya bani syahra. Allahumma firli wa li walidayya Allahumma ya bani syahra. Allahumma firli wa li walidayya Allahumma syahra. Ya Allah, ampunilah dosa saya ya Allah, dan dosa jamaah semua yang hadir di sini ya Allah. Dengan ridho-Mu ya Allah, di tahun baru ini ya Allah, mudah-mudahan kita diberikan iman Islam kita ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Allah, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa ni'mal wakil wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim.
اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وإياك ولا تطيع الدين يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك يصفون سلام المرسلين والحمد لله رب العالمين في سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.